Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020 secara keuangan, hubungan asmara, karir, pekerjaan, dan perasaan. Oke, di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk membacakan reading zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020. Kita akan membahas soal rezeki atau soal keuangan terlebih dahulu. Oke, di sini kalau bisa saya katakan setelah melalui fase yang sulit di bulan Mei tahun 2020 yang cukup tertatih-tatih, cukup terluka, cukup kecewa dan segala macam, di sini bisa saya katakan Capricorn akan terlepas daripada situasi yang membelenggu, daripada sektor finansial, daripada sektor keuangan yang dihadapi oleh zodiak Capricorn. Memang kalau di awal-awal ada banyak sekali tanggung jawab yang harus dilalui oleh zodiak Capricorn. Jadi memang kebutuhan secara keuangan di awal bulan Juni tahun 2020 sepertinya memang akan menjadi sebuah pikiran yang memang harus segera diselesaikan oleh kamu yang punya zodiak Capricorn. Tetapi tanggung jawab demi tanggung jawab oleh zodiak Capricorn daripada sisi keuangan di bulan Juni tahun 2020 sepertinya bisa dinetralisir dengan sangat baik. Artinya di bulan Juni, di awal-awal bulan Juni, di minggu pertama pengeluaran akan banyak itu hal yang sangat wajar, tetapi ingat terus bisa yang namanya memanajemen keuangan dengan sangat baik. Kemudian di sini kalau bisa saya katakan kapan kondisi keuangan Capricorn akan stabil, memang saya ramalkan di bulan Juni, tetapi bukan di minggu pertama, tetapi di minggu kedua, minggu ketiga sampai dengan minggu terakhir. Karena di minggu pertama ada banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan uang. Jadi di sini memang di minggu pertama keuangan kamu memang akan keluar lebih banyak lagi karena ada beberapa tanggung jawab yang memaksa kamu untuk mengeluarkan keuangan jauh lebih banyak lagi. Nah, di minggu pertama sepertinya kamu masih melakukan kecerobohan dalam situasi kondisi keuangan. Jadi kondisi keuangan kamu ini di minggu pertama agak sedikit bergejolak, tetapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah karena memang di sini bisa saya katakan walaupun kamu ada sedikit kecerobohan di dalam kondisi hubungan asmara kamu, tetapi kamu bisa langsung menyadari hal itu sehingga nanti ketika memasuki minggu kedua, kamu bisa menutup kecerobohan kamu dengan lebih bekerja keras lagi untuk memperbaiki kondisi sektor finansial kamu. Dan kemudian kalau bisa saya simpulkan di sini kondisi sisi keuangan memang akan membahagiakan di minggu kedua, minggu ketiga atau di minggu keempat. Jadi di sini memang di awal-awal agak terasa berat karena memang banyak sekali tanggung jawab yang harus dikeluarkan di awal bulan Juni tahun 2020 karena ada sekali permasalahan-permasalahan entah itu bayar cicilan, entah itu memenuhi kebutuhan dan sebagainya, kebutuhan di awal bulan. Sepertinya memang di awal bulan adalah puncak daripada pengeluaran yang besar daripada zodiak Capricorn itu sendiri dan kecerobohan masih tetap terjadi di awal bulan Juni tahun 2020 ini. Tetapi nanti ketika masuki minggu kedua pertengahan atau daripada akhir daripada bulan Juni tahun 2020 itu semua bisa kamu antisipasi dengan memperbaiki kondisi finansial kamu sehingga kamu bisa terlepas daripada sisi permasalahan yang menghambat kamu daripada kondisi keuangan kamu. Jadi memang di awal tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk juga, kemudian di pertengahan sampai dengan akhir akan membaik dalam kondisi finansial kamu. Dan itu harus kamu yakini, kamu pasti akan bisa menemukan perbaikan daripada sisi keuangan kamu di bulan Juni tahun 2020. Kemudian kita bergeser ke masalah yang lainnya. Ke masalah yang lainnya ada 3 kartu, The Moon, The Chariot, dan ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya walaupun kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup baik ya di bulan Juni tahun 2020, tetapi di sini kamu tidak bisa memperlakukan diri kamu sendiri itu dengan sangat baik. Artinya kamu masih cukup semena-mena dengan diri kamu sendiri. Contohnya, kamu itu seringkali membebani diri kamu sendiri, seringkali menekan diri kamu sendiri, dan seringkali menjebak diri kamu sendiri dalam suatu permasalahan. Jadi di sini sepertinya di bulan Juni tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu kurang bisa memperlakukan diri sendiri ini dengan sangat baik. Usahakan
di bulan Juni tahun 2020 untuk bisa lebih menyayangi diri kamu sendiri secara lahir maupun secara batin. Secara lahir kamu harus bisa menjaga kesehatan daripada diri kamu sendiri, dan kemudian secara batin jangan membebani diri kamu sendiri dengan terjebak dalam suatu permasalahan yang sebenarnya malah menambah pikiran kamu, yang malah nambah kacau begitu. Jadi seakan-akan usahakan secara lahir dan batin kamu harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Kemudian di sini saya katakan kamu kenapa berada dalam kondisi yang abu-abu, karena di sini kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu itu kepada orang lain. Karena kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, jadi di sini kamu terlalu berharap kepada sesuatu yang membahagiakan. Tetapi di sini kenyataannya kamu sering banget yang namanya dikecewakan oleh orang lain, seringkali yang namanya tersakiti oleh orang lain, menderita karena orang lain. Karena apa? Karena kamu terlalu menggantungkan kehidupan kamu itu dengan orang lain. Jadi di sini meskipun kamu memiliki banyak hal di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu tidak merasa bahagia. Kamu justru malah sering yang namanya merasa kecewa. Jadi harapan kamu adalah meraih kebahagiaan, tetapi ternyata di bulan Juni ini ada beberapa hal yang membuat kamu kecewa. Jadi hal ini harus bisa saya katakan kamu harus berani terlepas daripada ketergantungan dengan orang lain. Kamu nggak bisa untuk terus-menerus tergantung kepada orang lain. Nah, kemudian di sisi yang lain, di sini bisa saya katakan mood daripada seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini agak cenderung fluktuatif, atau mood kamu atau apa ya? Mood itu kayak perasaan kamu itu agak cenderung berubah-ubah gitu loh. Berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk. Jadi kan semua itu terlalu tergantung kepada diri kamu sendiri. Jadi kamu di bulan Juni tahun 2020 belum bisa menemukan definisi kebahagiaan jika kamu masih terus bergantung kepada orang lain. Tetapi apakah kamu akan menemui kebahagiaan di bulan Juni ini? Sepertinya kamu akan menemui jika kamu bisa melepaskan ketergantungan kamu terhadap orang lain. Kalau kamu masih belum bisa melepaskan daripada ketergantungan kamu dengan orang lain, ya kamu masih akan dalam kondisi yang sama seperti saat yang lalu. Nah, di sini tergantung kepada kamu, masih mau tergantung kepada orang lain atau mau melepaskan ketergantungan kamu dengan orang lain untuk bisa mencoba menjadi diri sendiri. Kemudian kita bergeser ke masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara sepertinya memang ada permasalahan yang cukup destruktif ya. Destruktif itu yang sifatnya merusak begitu. Jadi seakan-akan di hubungan asmara kamu ini kok sepertinya agak kurang sehat. Kenapa saya katakan agak kurang sehat? Karena sering sekali yang namanya mempermasalahkan segala sesuatu yang seharusnya tidak dipermasalahkan di dalam hubungan asmara kamu. Memang ini sebenarnya bukan salah kamu, tetapi kamu yang harus menanggung permasalahan yang terjadi ini. Ini adalah bukan salah kamu, tetapi salah pasangan kamu, tetapi kamu yang harus menanggung daripada permasalahan yang terjadi saat ini. Jadi seakan-akan memang kamu bertanggung jawab untuk masalah yang sebenarnya kamu sendiri tidak tahu masalahnya itu apa, tetapi masalahnya itu ada. Jadi seakan-akan memang pasangan kamu ini seringkali yang namanya mencari masalah dengan hubungan asmara kamu. Jadi seakan-akan menciptakan situasi yang kurang harmonis di dalam kehidupan asmara kamu. Terus solusinya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Solusinya adalah yang pertama, kamu harus bisa sadari dan menerima kalau masalah ini ada, dan kemudian kamu nggak boleh yang namanya terlalu terlalu emosional lah, karena kalau bisa terkatakan selalu emosional, yang ada malah hubungan asmara kamu terjebak dalam situasi yang cukup rumit di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi di sini tergantung bagaimana pola komunikasi daripada kamu dan pasangan kamu. Masalah ini mau diselesaikan kapan gitu. Jadi memang di awal bulan Juni, yang pertama tadi pengeluaran akan banyak di awal bulan Juni. Kemudian hubungan asmara masih agak kurang sehat karena ada beberapa masalah yang sepertinya masih belum bisa ditemukan akar solusinya. Jadi di sini memang kamu sering mengambil keputusan yang kurang tepat, terutama di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi emosi sepertinya kamu masih cukup bagus, masih cukup bisa mengendalikan, masih cukup bisa menurunkan ego, memperbesar rasa sabar. Dan di sini memang adalah sisi positif daripada seorang Capricorn. Ketika Capricorn bisa menurunkan ego dan berusaha lebih keras lagi untuk bisa menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Jadi walaupun hubungannya itu ada masalah, Capricorn tidak ada sedikit pun niatan untuk meninggalkan. Justru dengan hal ini seharusnya Capricorn yang berniat untuk bertahan, pasangan yang seharusnya bisa saling memperjuangkan. Nah, kesimpulannya memang di awal bulan Juni, sisi keuangan pengeluaran besar
sisi hubungan asmara ada permasalahan. Kemudian memasuki minggu kedua, minggu ketiga, keuangan cukup membaik, keuangan cukup stabil, cukup bagus, bahkan fluktuasinya cukup naik. Kemudian dari sisi asmara, sepertinya memang di minggu pertengahan bulan Juni tahun 2020, sepertinya akan ada yang membahagiakan di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Walaupun harus dibangun dengan susah payah, harus dibangun dengan kerja keras, tetapi di sini kesimpulan akhirnya daripada hubungan asmara dan daripada kondisi keuangan sepertinya akan ada dalam kondisi yang cukup membahagiakan. Nah, kemudian kalau dari sisi pekerjaan, sepertinya pekerjaan kamu ini masih cukup sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Jadi walaupun beban pekerjaan kamu ini berat, kamu masih cukup bisa mensyukuri pekerjaan kamu karena banyak di luar sana yang tidak memiliki pekerjaan, dan di sini kamu mensyukuri bahwa kamu punya pekerjaan dan itu bisa mencukupi kebutuhan kamu secara batin, secara lahir, kebutuhan untuk diri kamu, kebutuhan untuk keluarga kamu. Jadi kamu mensyukuri sekali daripada sisi pekerjaan kamu. Jadi di sisi pekerjaan sepertinya memang tidak ada permasalahan yang cukup berarti buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini. Tetapi di sini saya sarankan kamu harus tetap yang namanya fokus dengan pekerjaan kamu dan fokus dengan yang namanya memperbaiki kondisi finansial kamu, supaya di sini kamu bisa menciptakan 3 hal: tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Jadi di sini kesimpulan yang baik adalah ketika memasuki pertengahan, kondisi keuangan membaik, kondisi hubungan asmara juga membaik. Jadi memang di awal-awal bulan Juni jangan terlalu kaget jika nanti pengeluaran akan besar. Jangan terlalu kaget kalau hubungan asmara kamu akan dilingkupi dengan berbagai permasalahan. Kemudian nanti ketika memasuki bulan Juni pertengahan, semuanya akan terlihat membaik. Jadi hal ini harus kamu jaga dan hal ini harus kamu syukuri. Dan ingat, ada masalah harus diselesaikan, emosi harus dikendalikan, dan kamu jangan merasa bersalah terhadap permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan dalam sisi rezeki. Jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa untuk bersedekah untuk bisa menciptakan kondisi keuangan yang lebih baik lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020. Oke, ini adalah pembacaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn secara general. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, resonate tidak resonate ini semua tergantung kepada moon and rising kamu ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya atau mau mau tanya, mau konsultasi sebagainya, silahkan tulis di komentar atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanpage zodiak harian. Oke, sekian dari saya. Ada positifnya jadikan referensi, ada negatifnya jadikan suatu kehati-hatian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Wijayanti, Lebur ing Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.